Wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Barang siapa yang amal-amalnya melambatkan dirinya, maka amal-amal itu tidak akan memproses kemuliaan nasabnya. Jadi yang dimaksud oleh hadis sahih ini bisa dibaca dalam kitab Arba'in, bahwa kemuliaan diri manusia sangat tergantung oleh amalnya. Jadi kalau versi ayatnya, inna akramakum indallahi atqakum. Itu versi Qur'annya. Ya. Atau versi Qur'annya, walikullin darajatum mimma amilu. Setiap manusia derajat-derajatnya tergantung amal-amalnya. Versi hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa sedikitnya amal itu akan memperlambat perbaikan kedudukan manusia itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwa tiap manusia di sisi Allah beda-beda kedudukannya, ya. Apa yang disebut di surat Fatir 32, ada kelompok zalimun, ya, yaitu kelompok yang sedikit amal, ada muqtasidun, kelompok sedang saja, tidak terlalu banyak amalnya. Ada kelompok sabiqun bil khairat, kelompok yang amal-amalnya banyak. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan ini karena adanya satu adat bangsa Arab, ya, adat bangsa Arab yang suka al-fakhru bil ansab, ya, yang suka bangga-banggain garis keturunan. Yang satu bilang saya Quraisy, saya Bani Umayyah, yang satu Bani Auf dan lain sebagainya, yang satu Banu Tamim, ya. Maka Islam meluruskan semuanya ini. Di sisi Allah nggak berlaku, ya, garis keturunan itu nggak berlaku. Ya. Siapa yang amalnya sedikit, maka kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berproses. Lam yusri' bihi nasabuhu itu menunjukkan bahwa tiap hari, tiap pekan, tiap bulan, tiap tahun, ya, derajat manusia itu bisa berubah, ya, dalam arti semakin tinggi, semakin baik jika ada amal-amal yang terus dilakukan, ya. Jadi hadis ini di satu sisi menunjukkan tentang standar kemuliaan manusia, di sisi lain juga memberi satu motivasi beramal, ya, sehingga tidak satupun orang yang apakah mengandalkan marganya, mengandalkan orang tuanya, mengandalkan
eh, nasab-nasabnya. Maka para sahabat dalam mengkiati hadis ini, ya, mereka berusaha memiliki amal yang disebut dengan mutamayyiz, ya. Amal yang mutamayyiz itu yang tidak banyak diminati oleh orang lain, memiliki amal-amal yang tidak banyak dilakukan oleh orang lain, ya. Atau istilahnya menjadi pakar dalam suatu amal, ya. Apakah seperti Bilal bin Rabah, ya, yang menonjol dengan amal selalu sholat 2 rakaat sebelum wudhu, setelah wudhu maksudnya, ya. Sa'ad bin Abi Waqqas menonjol dengan amal mudah memaafkan orang lain bahkan sebelum minta maaf, ya. Ya, macam-macam, ya. Khalid bin Walid punya amal ahli militer misalnya, yang digunakan untuk di jalan Allah, ya. Jadi yang bisa tamayuz, ya, unggul dalam amal, katakan menghafal, lakukanlah, ya. Yang unggul dalam berinfak, lakukanlah, ya. Yang unggul di dalam birrul walidain, lakukanlah. Artinya setiap orang perlu mendeteksi dirinya, kira-kira amal apa yang membuat saya bisa memiliki keunggulan dari yang lain. Karena itu akan menjadi satu pertimbangan yang sangat kuat di sisi Allah, ya. Uwais Al-Qarni unggul dalam birrul walidain, ya. Begitulah seterusnya. Jangan sampai eh, sebagai seorang muslim yang sudah terus menambah ilmunya, namun selalu dalam posisi muktasid, ya, sedang-sedang saja. Apalagi posisi zalim yang banyak kekurangan dalam beramal, ya. Tapi hadis ini mengingatkan kepada sabiqun, ya, menonjol dalam amal-amal tertentu, ya, yang juga bersifat terus menerus, ya, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, ya. Inilah yang harus disyukuri jika di antara para jamaah ada yang misalnya sedang menghafal misalnya, ya. Jadi berpuluh-puluh tahunnya itu memang supaya terjadi tamayus, ya, terjadi keunggulan, ya. Ya, di sebagian tempat ada ibu-ibu yang tiap Jumat menyediakan nasi bungkus sampai 100, misalnya 100 bungkus kirim ke masjid, ya. Selesai dibawa pulang oleh jamaah. Nah, ini kalau bertahun-tahun bisa menjadi satu amal mutamayyiz, amal unggulan, ya. Ya, demikian insyaallah kaji hadis kita pada pagi hari ini. Allahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita di ayat 131 Al-An'am. Dzalika allam yakur rabbuka muhlikal qura bidzulmin wa ahluha ghafilun. Demikianlah demikianlah yang demikian adalah diutusnya para rasul kepada umat manusia. Tujuannya apa? Tujuannya agar tidak ada kebijakan Allah di dalam menghancurkan sebuah negeri, ya, karena dosa-dosanya, ya, terutama karena dosa-dosa syiriknya, padahal penduduknya ghafilun, ya. Ghafilun artinya tidak mengerti apa itu Islam, apa itu Al-Quran, apa itu Rasulullah, masih gelap. Yang disebut ghafilun. Nah, Al-Quran banyak membahas kata ghafilun, ya. Bahwa ghafilun itu ada yang kesengajaan, ya, ghafilun kesengajaan, ya. Ada ghafilun yang memang ya betul-betul karena sebuah keterbatasan, ya. Ya, bagaimana ghafilun yang sifatnya sengaja itu dibahas di surat Yunus, ya. Di surat Yunus ayat yang ke-7, ya. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatid dunya, orang-orang yang tidak percaya pada hari akhirat dan merasa puas dengan kehidupan dunia dan merasa bahagia dengannya, dan ghafilun terhadap ayat-ayat kami, ya. Nggak ngerti, ya, nggak peduli, nggak tertarik, ini ghafilun. Ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Maka di sini malah mereka tempatnya di neraka, ya, akibat perbuatan mereka, ya. Jadi kalau di Al-An'am, ghafilun tidak akan disiksa. Dzalika allam yakur rabbuka muhlikal qura bidzulmin wa ahluha ghafilun. Ada menunjukkan ada ghafilun yang disiksa, ada ghafilun yang tidak disiksa, ya. Jadi ghafilun yang disiksa adalah orang-orang yang tidak paham Islam ini, ya, apa itu Al-Quran, apa itu siapa Allah, siapa Rasulullah, ya, dan lain sebagainya, ya. Padahal sudah diupayakan agar dirinya mengenalnya, ya. Artinya sumber-sumber mempelajari Islam sudah luar biasa banyaknya. Ajakan-ajakan untuk mempelajari Islam sudah luar biasa sarananya, ya. Yang ingin lewat YouTube, yang ingin lewat Zoom, yang ingin lewat tulisan, yang ingin lewat, sudah sangat lengkap, ya. Yang ingin lewat komunitas-komunitas, ya. Ya, ada manusia yang nggak peduli semuanya itu, ya. Apakah nggak pedulinya karena kebencian? Apakah kepeduliannya karena
provokasi yang lain bahwa Islam itu begini, Islam itu begitu, sehingga dia nggak tertarik. Nah, orang-orang seperti ini ketika terjerumus dalam apakah syiriknya, apakah dosa-dosanya, nah inilah wafilun yang sengaja. Karena ajakan-ajakan untuk dirinya, sarana-sarana untuk dirinya belajar Islam sudah tersedia, namun tidak berminat. Ya udah, akhirnya ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Sedangkan ghafilun yang di Al-An'am 131 itu ghafilun yang betul-betul ya terputus dari dunia luar, ya. Sehingga dia nggak tahu sama sekali boro-boro apa itu Islam, siapa itu Allah, nama aja nggak pernah dengar, ya. Ada nama Allah, ada nama, ya. Andai kata ada umat manusia yang seperti itu, maka berlakulah ayat 131 itu. Dzalika alam yaqur rabbuka muhlikal qura bidzulmin wa ahluha ghafilun. Atau mirip seperti yang dijelaskan di surat Al-Isra, ya. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Ya. Kami tidak akan membinasakan suatu kaum sehingga kami mengutus, ya, mengutus seorang rasul yang mengajarkan Islam ini kepada masyarakat. Ya. Namun di sisi lain, sistem Islam itu sendiri, ya, memerintahkan agar kaum muslimin terus berpikir, ya, mendatangi umat-umat manusia, terutama yang memang betul-betul belum kenal apa itu Islam, ya. Ya. Apa yang disebut dengan dakwah, ya. Sehingga di akhir zaman ini seharusnya dakwah itu menyentuh orang yang betul-betul tidak tahu, ya, menyentuh orang yang sudah beragama masih dalam agama yang lain, ya. Dan yang ketiga, menyentuh orang yang sudah dalam status Islam, namun Islamnya bukan dihasilkan oleh belajar, ya. Ada Islam yang cuma dihasilkan oleh karena lingkungan, karena orang tua. Namun ketiga kelompok manusia ini bisa terjerumus dalam ghafilun, ya, ketidakpahaman terhadap Islam. Dan tabiat ini, ya, atau karakter Islam seperti ini, ya, sedikit atau banyak masih terus dilakukan oleh sekelompok kaum muslimin, ya, yang memang memikirkan, ya, kira-kira di pedalaman mana di negeri ini yang belum kenal Islam, ya. Kecuali yang menolak, ya. Di pedalaman Papua sana itu ada aja kaum muslimin yang Allah gerakkan hatinya untuk berjalan berhari-hari hanya untuk mendatangi kelompok-kelompok terpencil, ya. Di Jambi juga ada kelompok-kelompok yang terpencil sekali yang masih, ya, katakan setengah telanjang misalnya, ya. Ada aja kaum muslimin yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk bergerak mendakwahi manusia itu. Ya. Jadi walaupun Allah mengatakan wa ahluha ghafilun dzalika alam yaqur rabbuka muhlikal qura bidzulmin wa ahluha ghafilun, namun karakter Islam itu sendiri memiliki ya, semangat ekspansi, ya, semangat mendatangi, mendakwahi, walaupun ya katakan berisiko sampai kepada nyawa. Ya. Orang-orang yang sudah nggak memikirkan lagi, ya punya harta berapa, punya harta apa, udah yang penting ya, Islam ini sampai ke masyarakat. Ya, ya semoga Allah menerima amal-amal mereka, dan bagi kita ya sudah seharusnya berghibah, ya, ya berghibah ya. Kalau di Papua itu ada namanya Ustadz Fadlan, ya mungkin Ibu pernah ngelihat video-videonya, ya. Nah, itu ya satu pelajaran bahwa di atas bumi ini insya Allah selalu ada manusia-manusia yang dipilih oleh Allah untuk ya, bergerak mendatangi manusia-manusia yang belum kenal Islam. Ya. Walaupun di sisi lain ada kelompok-kelompok yang terpencil yang memang sudah terdoktrin untuk anti-Islam. Ya. Saya ngobrol dengan wakil wali kota Serang misalnya, ya. Kenapa di Banten ini masih ada kelompok-kelompok terpencil yang tidak bisa didakwahi, ya. Illa man rahimallah, ya, kecuali yang masih dirahmati oleh Allah. Ya. Artinya masih ada, cuma lambat sekali, ya, kecil sekali persentasenya, ya. Ya. Apakah juga yang ada di Bali misalnya juga persentasenya sangat kecil, ya. Kalau ada orang Bali kenal Islam itu pasti karena dia sudah keluar dari Balinya dan keluar dari sistem adat-adatnya. Ya. Nah biasanya yang hal-hal seperti itu bukannya nggak tahu, ya, tapi dia ghafilun yang pertama itu, ghafilun yang karena sengaja, ya. Alladzina hum an ayatina ghafilun. Sehingga ada istilah badui dalam, badui luar, ya. Nah, badui dalam inilah yang agak alot untuk diajak Islam, ya. Dan ternyata orang-orang seperti ini punya sejarah masa lalu, ya. Jadi memang sengaja memilih tempat yang sangat terpencil itu justru untuk menjauh dari pengaruh Islam, ya. Ya Bali karena Majapahitnya, ya. Jadi ini terdoktrin secara turun-temurun, ya. Jangan sampai keturunannya terdakwahi oleh dakwah Islam, ya. Banten juga begitu, ya. Jadi sengaja mencari daerah yang sangat terpencil untuk menghindarkan dari pengaruh dakwah Islam yang selalu dilakukan oleh Kesultanan Banten pada abad berapa itu, 17 dan 18, ya. Sehingga bukannya nggak kenal Islam, tapi bencinya dengan Islam itu betul-betul turun temurun. Nah, hatta kondisinya seperti ini, ya, dakwah Islam tidak boleh, ya, tidak boleh. Ya udah, habisnya begitu orangnya nggak, tetap harus, ya, dicari cara lain, ya. Jadi wallahu alam, karena karakter Islam yang seperti ini ingin terus menyebarkan Islam, ya, wallahu alam, ya, ya. Kemungkinan besarnya di akhir zaman ini, ya, wallahu alam, ya,
kemungkinan besarnya sudah tidak ada orang-orang yang wa ahluha ghafilun. Ya, ya. Masyarakat yang nggak kenal Islam. Ya. Dan ini diungkapkan dalam hadis kata Rasulullah, demi Allah kata Rasulullah, Islam ini pada akhirnya akan sampai ke manusia dimanapun manusia itu berada. Ya. Di perkotaan, di pedesaan, di tempat-tempat terpencil, semua akan tersampaikan ya, ajaran Islam ini. Ya. Sementara hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti ini, ya, oleh gerakan-gerakan kebatilan sangat dipahami, ya. Karena Islam punya karakter ekspansif, ya, yang ingin terus menyebar, mengajak manusia, ya. Bukan semata-mata supaya besar pengikutnya, ya, tapi karena ya, ya, karena semangat tidak ingin manusia itu nanti menjadi penghuni neraka. Ya. Di sisi lain Allah Subhanahu wa taala sangat memuliakan, ya, manusia-manusia yang bekerja untuk menyelamatkan orang lain dari neraka. Dan itulah hakikat dakwah, ya. Hakikat dakwah adalah mengupayakan agar manusia selamat dari api neraka, masuk surga, ya, dengan cara apapun. Sementara ahlul batil kemudian bergerak melakukan deislamisasi, ya, memperburuk, ya, citra Islam, memberi label-label terhadap Islam, ya, agar manusia tidak menerima, ya, gerakan islamisasi umat manusia ini, ya, yang pada akhirnya menjadi tambahan ujian bagi manusia, ya, di dalam menerima kebenaran, apakah dia mau mengikuti gerakan kebatilan ini, ya, ataupun dia berusaha berpikir secara objektif, tidak terbawa-bawa oleh proses pembulian terhadap Islam, sehingga mereka-mereka yang menerima begitu saja, yang tidak belajar, ya, akhirnya tidak pernah tertarik kepada Islam. Ya. Ya, karena tidak sedikit para mu'alaf yang ya semacam sedih, kenapa kami nggak masuk Islam dari dahulu, kok baru sekarang mengenal Islam. Ya, maka tidak terlepas mungkin karena belum intensifnya pengajaran Islam. Di sisi lain gerakan anti-Islam lebih intensif, ya. Sehingga juga tidak sedikit orang-orang yang berpikir dengan gerakan penghancuran Islam, misalnya, ya. Katakan misalnya di Swedia, dan ini bukan kejadian pertama, ya, Al-Quran dibakar misalnya, ya. Bagi sebagian orang-orang berakal waras mikir, memang Islam salahnya apa ya harus dibakar-bakar, harus Qurannya nggak salah, nggak apa dibakar, ya. Ya, dari situ tidak sedikit yang kemudian masuk Islam, ya. Ya, Presiden Perancis pernah menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi sebagian orang berpikir itu memang salahnya apa harus dihina-hina seperti itu. Akhirnya dia belajar, ya, belajar masuk Islam. Ya. Kejadian 11 September, ya, penghancuran gedung BTC, ya, itu juga tidak sedikit membuat orang masuk Islam karena kemudian berpikir memang Islam ada apa harus dikerjain, ya, nggak henti-hentinya seperti ini, ya.
dengan istilah teroris, dengan saat ini dengan istilah radikal di negeri yang mayoritas kaum muslimin, ya harus ada label-label ya seperti ini yang sebetulnya berpura-pura aja, padahal yang maksud radikal nggak ada lain, ya. Yang maksud adalah kaum muslimin yang ingin ya, melaksanakan nilai-nilai Islamnya dengan baik. Ya. Ya, jadi wallahu alam, walaupun Allah katakan wa ahluha ghafilun, ya, namun dalam kenyataannya ya, sudah banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh umat ini agar tidak terjadi ya, umat yang ghafilun, umat yang sama sekali tidak mengenal Islam. Ya. Kemudian walikullin darajatum mimma amilu. Ya, ini tadi yang kita bahas hadisnya ya. Dan setiap manusia memiliki derajat-derajat daripada apa yang dilakukan. Ya. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun, dan Allah ya tidak mungkin ya lalai terhadap yang dilakukan manusia, ya. Misalnya yang amalnya sedikit jadi banyak gitu ya. Dianggap banyak. Yang banyak dianggap sedikit, ya. Ya, kecuali ketika melanggar sistemnya. Nanti kita bahas sistemnya itu yang apa, ya. Jadi agar derajat ini didapatkan oleh orang yang beriman, ya, dan penting kita memahami kaitannya dengan ayat 131. Ya. 131 ya, implisitnya adalah pesan tersiratnya adalah wahai umat Islam, bekerjalah untuk menjadikan umat manusia ini jangan ada yang ghafilun, alias tidak paham terhadap Islam, tidak paham Al-Quran. Nah, kalau sudah paham, ya bekerjalah, beramallah, ya. Yang sampai sudah paham tapi ya nggak menghasilkan amal, sehingga yang seharusnya pemahamannya itu memuliakannya, tapi dia tidak mendapatkan. Kenapa? Karena nggak dipraktekkan. Ya. Ya. Ibarat seorang ibu rumah tangga, ya, ya, lemari esnya sudah dipenuhi semua bahan makanan yang berkualitas, ya. Ya, mau masak apa aja udah tersedia, ya. Tapi ya, cuma disimpan aja, misalnya nggak digunakan, ya, ya, akhirnya tidak memberi manfaat apapun, ya. Ini kalau mau dibuat sebuah perumpamaan, ya, ya begitu juga orang yang sudah belajar ini, belajar itu, belajar ini, tapi tidak menghasilkan sebuah amal, ya, maka pembelajarannya itu tidak memberi efek ya, kemuliaan di sisi Allah, seperti yang dijelaskan di hadis tadi, man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Ya. Ya. Walaupun ya tetap dalam kondisi optimis, ya. Waduh, saya ini sudah ngaji ini ngaji itu, tapi amal saya masih begini. Oh, saya coba lagi ngaji lagi, ngaji lagi, ngaji lagi, ya. Sehingga tidak mustahil, ya, ngaji itu berfungsi sebagai murojaah ilmu, ya. Murojaah nilai-nilai keimanan, ya. Tidak mustahil mendengar yang pertama cuma tahu, mendengar kedua jadi niat,
mendengar ketiga jadi berdoa, ya, mendengar keempat bisa begitu, ya. Itulah mengapa Rasulullah menjadikan, ya, ngajilah sampai akhir hayat, ya. Tulubul ilma minal mahdi ilal lahdi, karena, ya, ngaji itu merupakan walaupun bukan satu-satunya tapi salah satu datangnya hidayah, ya. Sehingga tidak mungkin seorang muslim tidak ngaji, tidak mendengarkan satu majelis ilmu. Agar apa? Agar, ya, menghasilkan amal, dan amalnya itu, ya, menghasilkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Lebih dalam lagi ayat ini bisa kita kaitkan dengan Fatir ayat 10, ya. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib, ya. Termasuk amal yang direkam oleh Allah, artinya amal itu akan naik, ya, adalah amal-amal yang sifatnya ucapan, ya. Tilawah Quran, menyampaikan kebaikan, berzikir, istighfar, sholawat, bertasbih, itu, ya, termasuk amal-amal yang berpotensi menaikkan derajat manusia, ya. Terlebih ketika amal-amal ini, amal-amal ucapan ini juga menghasilkan amal-amal perbuatan, ya. Karena banyaknya baca Quran, karena banyaknya istighfar, bersalawat, jadi lebih enteng sholat misalnya, ya. Jadi lebih enteng berinfak misalnya, ya. Orang-orang lain mikir berkali-kali, tapi bagi dia berinfak itu, ya, sudah seperti merasa ini memang bukan harta saya, ini harta fisabilillah misalnya, ini harta agar terus dirinya bisa mencari ilmu, ya. Maka ketika dua hal ini berpadu, baru Allah mengatakan yarfa'uhu, ya. Ilayya sa'adul kalimut thayyibu wal amalus salihu yarfa'uhu, ya. Maka ucapan dan perbuatan itu akan mengangkat derajat diri manusia itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa harus begini, ya? Sekaligus melatih diri untuk, ya, meraih derajat yang tinggi di surganya, ya. Ya. Sehingga penting setiap orang beriman berpikir, ya, amal apa ini yang dari dulu belum bisa saya lakukan agar sekarang bisa dilakukan, ya. Ya, dipersiapkan segala daya dukungnya supaya hal-hal yang dulu tidak bisa dia lakukan sekarang bisa dilakukan, ya. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Dan berlakulah sistem bahwa manusia akan menikmati apa saja yang dilakukan sesuai dengan, ya, yang dia lakukan, ya. Artinya tidak mungkin Allah mengurangi dari amal yang dilakukan ataupun menambah dari amal yang tidak dilakukan, ya. Namun dalam kondisi-kondisi tertentu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi satu kekhususan, ya, keistimewaan, ya. Tidak mustahil seseorang berbuat kecil gitu, ya, tapi di sisi Allah itu menjadi besar, ya. Tentu ini tidak termasuk wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun, karena termasuk yang sudah dikecualikan, ya.
Sehingga hal-hal seperti ini ya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu disosialisasikan. Ya. Begitu juga sebaliknya, orang udah berbuat ini ya banyak, tapi bisa jadi di sisi Allah itu kecil. Ya. Maka dalam hal ini misalnya hadis-hadis tentang pentingnya bertasbih. Ya. Apakah itu subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah wa bihamdih, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih, subhanallahil azim. Ya. Nah, itu boleh jadi pelaksanaannya mungkin 10 menit, 15 menit ya. Tapi di sisi Allah bisa bobotnya seperti orang beramal ya, berjam-jam ya. Ya, inilah salah satu tambahan rahmat ya. Bekerja sedikit tapi hasilnya bisa besar ya. Seorang istri Rasulullah Juwairiyah radhiyallahu anha kalau ba'da subuh itu berzikirnya bisa 4 jam ya. Berzikirnya 4 jam. Ya. Ya, sebetulnya sekarang subuh selesai jam 5, 6, 7, 8, 9. Udah apa? Diem aja di tempat sholatnya berzikir. Maka Rasulullah memberi solusi. Mau nggak saya kasih zikir ya? Kamu mengerjakannya paling cuma 1 menit kali ya. Ya. Tapi bobotnya di sisi Allah seperti 4 jam itu. Ya. Artinya apa itu zikirnya? Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Lakukan itu 3 kali, maka yang kau lakukan itu bobotnya seperti kamu berzikir 4 jam. Ya. Ya tentu ini salah satu solusi, walaupun juga bukan berarti kalau ya seseorang melakukan zikir sepanjang itu jadi sia-sia semua, enggak juga ya. Tapi Islam sebagai agama yang fitrah ya, kalau ada kesempatan ya boleh seorang melakukan zikir yang panjang seperti itu ya. Tapi kalau dengan zikir yang panjang itu seseorang jadi harus tidak seimbang hidupnya, tentu itu yang tidak boleh dilakukan ya. Jangan sampai semangat zikir panjang tapi tidak bekerja misalnya, salah juga, melanggar juga ya. Zikir yang panjang kemudian tidak ya, katakan tidak membantu ya, proses kebutuhan di rumah tangganya misalnya, menyiapkan kebutuhan keluarga dan lain sebagainya, tentu juga tidak dibenarkan ya. Jadi Rasulullah memberi solusi itu dalam rangka keseimbangan beramal ya, agar amal ini dapat, amal itu dapat, untuk suami dapat, untuk cari rezeki dapat, untuk macam-macam ya, apa variasi amalnya ya. Nah, itu yang sifatnya penambahan, ada yang sifatnya pengurangan ya. Berbuat banyak ya, tapi eh, amalnya menjadi mengecil ya. Misalnya apa ya. Misalnya orang yang beramal tapi di dalam hatinya menyimpan hasad ya, dengki kepada orang lain, nggak ridho, kok orang itu kaya ya, kok tangga saya ini kaya, saya miskin, kok tangga saya ini maju, saya mundur. Jadi hatinya itu sibuk dengan membenci orang lain yang menurut dia lebih sukses dari dirinya ya. Maka Rasulullah mengatakan iya kumul hasad ya, jauhilah kamu mendengki kepada orang lain ya. Ya, fa'inal hasad ya tak yakulul hasanat ya. Hasad itu akan bisa memakan ya, menghilangkan
amal-amal soleh yang banyak, persis seperti api yang membakar kayu bakar. Kama ta'kulun narul hatab. Begitu juga syirik kepada Allah, ya. Sholat udah bagus, ini udah bagus, bagus gitu. Tapi masih percaya pada dukun misalnya. Itu ada hadis yang diungkapkan langsung oleh Rasulullah, ya. Ya. Dan amal-amal yang lain yang tergolong menghapus ataupun mengurangi bobot amal manusia. Ya. Oleh karena itu ayat berikutnya Allah katakan wa rabbukal ghaniyyur rahmah. Ya. Allah itu kaya, ya, yang namanya kaya ya nggak butuh pertolongan orang lain, ya. Memiliki rahmat, artinya ya Allah nyuruh begini nyuruh gini bukan karena Allah butuh, tapi karena Allah sayang pada manusia, ya. Ibaratnya Allah punya sebuah hadiah yang besar yang disebut dengan Al-Firdaus, Al-Jannatul A'la, ya. Tapi masalahnya Allah punya sistem keadilan, ya. Nggak bisa memberikan hadiah-hadiah yang besar ini dengan gratisan, ya. Allah akan berikan kepada mereka yang mau bekerja. Bekerja harus sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang disebut dengan rabbukal ghaniyyur rahmah, ya. Maka jika manusia menolak, ya, ke kemaluasan rahmatnya ini, maka Allah bisa ya, mendelete sekelompok manusia ini. Iyasha yudhibukum, ya. Ya, sebutlah misalnya bangsa Arab misalnya, udah dikasih ini, masih nggak mau juga, maka Allah katakan wa yastakhlif min ba'dikum, ya. Maka Allah bisa menggantikan kelompok yang lain yang dikehendaki, kama ansya'akum, sebagaimana Allah menciptakan kalian dari kaum yang lain, ya. Sehingga pengertiannya, ya, ini pengingatan kepada bangsa Arab sebagai bangsa yang dipilih oleh Allah pertama kali menerima Al-Quran, ya. Tapi kalau nggak mau juga, ya, kalau nggak mau juga berlaku prinsip yastakhlif, ya, digantikan bangsa lain, apakah itu bangsa Turki, apakah itu bangsa Asia, ya. Bangsa mana saja bisa menggantikan kelompok mana saja, ya. Sehingga ini juga berlaku secara minimalisnya, ya. Sebetulnya kalau dianggap Pulau Jawa ini, ya, dakwah Islamnya sangat, katakan sangat masif, ya, dengan pesantren-pesantrennya, dengan ulama-ulamanya, ya. Ya, kalau tidak mau juga, maka bisa jadi Allah menggantikan kepada, ya, kelompok yang lain, apakah itu di Sumatera, apakah itu di Papua dan lain sebagainya. Ya, inilah yang bisa difahami dari iyasha yudhibukum wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha kama ansha'akum dzurriyyati qaumin akharin, ya. Sehingga hati-hati berperasaan ketika kita tidak menerima sebuah ajakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menganggap diri manusia itu nggak laik untuk mengamalkan amal ini. Maka Allah gantikan manusia yang lain yang siap mengamalkan. Ya. Demikian Ibu, sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Jazakallah Ustaz. Khair. Apakah masih ada kesempatan untuk bertanya, Ustaz? Ya, silakan. Ya. Ya, ibu-ibu, ya, siapa yang ingin bertanya, monggo silakan. Resen.
Adakah ibu-ibu yang akan bertanya? Saya Bu Naning, Ambar. Ya, silakan Bu Tias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah, Waalaikumsalam. Ustaz. Berkaitan dengan apa ya, kaum muda nih Ustadz, dalam mengajak mereka untuk bisa, terutama kalau saya berpikir ke anak-anak Ustadz ya, yang saya lihat Ustadz tuh mampu membangun sebuah kondisi di rumah itu kayak IG-nya Kak siapa tuh, anak saya suka cerita gitu, keren gitu Ustadz. Jadi saya lagi coba untuk menyentuh ataupun mengajak mereka untuk ambil bagian dalam tadi ya, kerja-kerja dakwah, dan itu tidak mudah buat saya gitu ya. Artinya ketika sudah punya modal, ada satu anak saya yang sudah hafal Quran, dan ketika di DKM pun juga selalu berprestasi, tapi dia lebih memilih untuk tidak ngikutin dakwah seperti kayak Umi sama Abinya gitu Ustaz. Nah, tipsnya bagaimana Ustaz ya untuk bisa seperti Ustadz mampu membangun itu di rumah ke anak-anak, mereka kalangan anak-anak milenial, anak-anak yang memang sesuai dengan zamannya dan berdakwah sesuai dengan kafaah mereka lah seperti Ustadz. Saya mohon pencerahannya Ustadz untuk menghadapi anak-anak gitu. Saya punya anak 5, yang 2 sudah nikah, akhirnya yang nikah juga sibuk dengan pekerjaannya, dengan anak, tapi semangat dia ketika di UI ataupun di SMA dulu, nggak tahu lah, jadi meruntur gitu Ustadz. Mohon maaf Ustadz, jadi sedikit curhat tentang anak-anak. Ya paling utama menurut saya sih doa kita ya, doa kita. Ya, saya kira insya Allah kalau doa ya semua sudah melakukan, tinggal intensifnya ya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina dan seterusnya. Dan pembahasan dengan bahasa kita sendiri, ya itu kan bahasa Quran, ya. Bahasa kita ya dieksplisitkan saja, ya Allah Engkau Maha Kuasa, memberi tambahan hidayah kepada anak-anak kami agar terlibat dalam dakwah Islam ini dan seterusnya ya. Kemudian yang kedua, amal soleh kita ya. Amal soleh kita juga pada hakikatnya punya peran terhadap anak-anak kita ya. Ketiga, kebersamaan kita ya, dengan anak ya. Jadi pergi bersama itu harus ada niat yang jelas ya. Ya, walaupun memang dalam bab ini memang ya saya kira memang di satu sisi memang butuh daya dukung ya, apakah itu biaya kendaraan dan lain sebagainya. Tapi sebelum itu semua niat aja dulu ya, supaya kalaupun nggak bisa yang ideal ya, yang ala kulli hal juga insya Allah punya peran karena Allah juga tahu niat kita. Jadi mendukung keakraban ya. Jadi ya istilahnya seorang katakan seorang guru atau murabbi kepada binaannya jadi akrab ya. Gimana orang tua dengan anak ya. Jangan sampai anak dengan orang tua itu terlalu lama masing-masing dengan kehidupannya. Jadi tidak ada ya semobil bersama dalam waktu sekian lama ya, serumah makan bersama di sekian waktu. Itu kalau niatnya bukan sekedar ya bersenang-senang, itu kan menjadi lebih berbobot di sisi Allah ya. Ya, berlama-lama dalam sebuah kepergian Jakarta Banyuwangi misalnya ya, itu kalau memang niatnya bau kan jadi panjang itu ya, ya. Dan kadang-kadang momen seperti itu kan sedikit ya, katakan Lebaran, setelah Lebaran udah masing-masing, yang ini kuliah, yang ini yang ini, mumpung ini ada Lebaran semua libur, ya udah manfaatin membangun kebersamaan yang panjang ya. Atau dalam momen-momen sebentar kebersamaan yang agak lama di katakan di wiskulnya, wisata kulinernya ya. Ya. Ya kelihatannya cuma kayak ngabisin uang ya, ngapain sih makan di luar, di rumah kan sudah bisa masak ya. Ya kan beda ya.
memang manusia ini butuh pemvariasian ya. Ya, ya. Makan bersama di rumah itu juga sudah punya fadilahnya. Ya. Tapi kalau begitu lagi berbulan-bulan bertahun-tahun suka kehilangan suasananya. Maka penting ya apa makan di luar ya bukan rangka bernikmat-nikmat semata-mata bernikmat, tapi memanfaatkan itu membangun keakraban. Ya. Ya. Ataupun olahraga bersama dan seterusnya ya. Itu insya Allah ya, membangun keakraban. Ya. Nah, dalam kondisi membangun keakraban bertemu dengan ya kekuduaan dari orang tua, ya, ya. Maka itulah insya Allah ya semuanya juga dengan seizin Allah. Manusia cuma hanya ikhtiar ya, ya dengan seizin Allah disitulah insya Allah terjadi taurith, terjadi pewarisan. Ya, ya. Karena kalau itu tidak dibangun, yang terjadi anak itu udah istilahnya trauma duluan ya. Sehingga bahasa-bahasa seperti ini sering terdengar. Apa salah kami Ustadz? Kenapa? Anak-anak ngomongnya begini. Aku pokoknya kalau nggak besar nggak mau jadi seperti Abi, seperti Umi gitu. Ya, ya. Kenapa emang? Masa hidup jauh-jauhan melulu? Abinya kemana? Uminya kemana? Ya, ya. Masa di rumah cuma kayak mobil masuk terminal aja, masuk keluar ya. Ya, karena itu penting ya membuat momen-momen di luar rumah ya. Ya, ya walaupun kelihatannya kadang-kadang kayak guyon ya, ya sesekali kita ke kebun raya Bogor, judulnya raker istilahnya ya. Raker untuk membagi tugas-tugas ya. Walaupun di sana ya kayak main-main, tapi ya itu sekaligus ya membiasakan bahwa memang hidupnya nggak bisa sejalannya ya. Ya kata raker itu sendiri kita sudah tahu kan ya mengisi kehidupan dalam rangka bekerja gitu ya. Walaupun pada akhirnya ya pelaksanaan juga nggak mungkin 100% namanya juga keluarga ya, tapi membangun suasana keakraban ya di mana anak sudah tahu bahwa orang tua saya ini aktivis dakwah, orang tua saya ini begini itu ya dalam suasana keakraban tersimpulkan sebagai sebuah kemuliaan ya. Aduh enak banget ya ternyata ya hidup begitu ya akhirnya minimal fikrohnya kemudian tersalurkan ya. Adapun teknisnya biar aja dia mencari teknis sendiri. Apakah dia apa istilahnya menjadi influencer atau apa ya, terserah. Jadi yang penting semua dalam rangka isalul hidayah, menyampaikan hidayah kepada umat manusia. Ya. Saya kira kalau langkah-langkah ini semua dilakukan, ternyata terjadi tidak sesuai yang kita inginkan, insya Allah manusia itu sudah mulia di sisi Allah karena dia telah melakukan semua langkah yang seharusnya bisa menjadikan dalam hidayah. Ya. Ya, termasuk misalnya yang terkecil ini, tapi kalau sering akan punya dampak adalah komunikasi video call misalnya, ya, terutama dengan yang sudah berumah tangga, ya berarti kan sibuk ya. Ya, untuk 2 menit, 3 menit video call ya. Ya tentu suasana namanya keluarga jangan suasana serius, suasana bercanda, suasana ya mungkin semacam ledek-ledekan atau apa gitu ya. Ya itu akan menjaga juga, terutama kalau sudah berumah tangga kan berarti yang satu di sana, yang satu di sini ya. Ada grup video call-nya itu insya Allah juga akan terus menjaga soliditas keluarga yang dengan judul membangun ketaatan kepada Allah, membangun
keterikatan dengan dakwah, bahwa kita semua adalah sebagai aktivis dakwah yang harus jangan ada saya mau cara saya sendirilah ya. Saya mau pakai warna sendiri enggak lah ya. Ya, mungkin dalam pekerjaan boleh berbeda-beda, tapi secara fikrah satu, secara cita-cita satu, secara amaliyah satu. Ya, wallahu a'lam. Ya, Afan Ustaz, jadi memang kalau saya rasakan ya untuk tadi rihlah makan di luar itu sudah kami usahakan. Ya mungkin bobotnya kali Ustaz ya, bobot untuk membuat mereka, karena kan sampai saya bilang gini, saya kasih apa ya, challenge ke anak saya, yaudah kamu mau dakwah lewat komputer silahkan bikin konten-konten yang bagus, tapi nggak bergerak. Tapi mungkin tadi barangkali kalau saya coba koreksi, mungkin masih banyak hal yang saya harus evaluasi dari kami selaku Umi dan Abinya, karena yang ada mereka jadi maafin Umi ya maafin ada Nami belum sebagai harapan Umi gitu aja. Itu Ustaz, jazakallah khair apa yang sudah saya sampaikan, semoga saya bisa membangun itu di rumah Ustaz. Alhamdulillah. Ya, saya kira kalau bobot itu relatif ya. Yang sudah pasti sama itu mungkin dalam kesungguhan niat, kesungguhan doa dan seterusnya. Sehingga ketika semua ini sudah dilakukan, saya yakin hanya masalah proses ya. Nggak tahun ini, tahun depan, atau tahun berikutnya akan berproses seperti itu. Allah. Iya, Ustaz. Ya. Sudah. Ada lagi kah ibu-ibu yang akan bertanya? Silakan Ibu. Ya, ibu-ibu adakah? Sudah, nggak ada lagi. Ya, alhamdulillah Ya, Ustaz. baik ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ats-tsabata fil amri wal 'azimata 'ala ar-rusydi wa nas'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzu bika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima ta'lam. Innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullah ajilahu wa ajilah min 'alimna minhu ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasy syarri kullih ajilihi wa ajilih ma 'alimna minhu ma lam na'lam bi rahmatika ya arhamar rahimin. As'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qawli wa 'amal. ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, semoga kita dapat mengamalkan apa yang disampaikan oleh Ustaz. Semuanya sebagai amal. Ya, mohon pamit semuanya ya. Jazakallahu khair Ustaz. Kita telah menyelesaikan kajian kita kali ini. Semoga kita tetap diberikan kesehatan untuk pekan-pekan depan kita tetap bisa hadir dalam kajian-kajian tafsir ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaiannya. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin.